Canggung banget astaga. Iya, aku juga Jadi jarang sih langsung nunjukin. Biasanya aku kayak sosokan candid gitu. Coba ngobrol apa nih? Hai. Ya, hari ini aku lagi sama Ina Hai. dan kita bakal cerita-cerita seputar S2. Canggung guys. Iya, canggung Belum banget. pernah kayak gini. Nggak pernah videoin. Silakan perkenalan Mbak. Aku Ina. Terus apa? Ina lagi? aja deh. Iya, Ina aja. Terus dari prodi apa? Prodi linguistik. Linguistik. Nah, satunya sastra Inggris. Di mana Mbak? Di ini sebut juga. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Di UAD. Fakultasnya FIB ya? Fakultasnya FIB kalau di S2. Ya. Nah ya, aku dari S2 American Study, terus juga S1-nya sama di Sasing. Waduh. Kita satu kelas dulu. Tapi penjurusannya beda dua. Kalau penjurusannya linguistik ya di UAD. Kalau American Study di UAD. Gitu deh. Terus Gitu. Terus oh ya, sebelum kita menceritakan suka duka selama menjadi anak daring loh kita ini. iya. 2 semester daring. Dari Aku baru sekali luring dalam 2 semester ini. aku belum pernah. Sebelum kita cerita ke situ, ini dulu tahapan masuk ke S2. Itu gimana nak? Apa yang dipersiapkan? Jadi Dulu yang pertama syaratnya dulu. tapi kita harus disclaimer udah Dulu itu ya. maksudnya perlu diketahui juga bahwa setiap syarat-syarat beda jurusan tuh biasanya beda syarat, beda fakultas tuh beda syarat. Nah, ini yang kita ketahui itu ya berdasarkan jurusan kita masing-masing ya sama fakultas kita. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang di jurusan lain ya bisa lebih cari tahu lagi di itu ya. Iya. Pokoknya harus rajin-rajin buka webnya ya, Nak, ya. Iya. Web, baik web di Pascasarjana UGM ataupun di prodinya, ya nggak sih? Benar. Itu soalnya biasanya ada apa syarat khusus prodi. Ya, syarat umum dan syarat khusus ya. Kalau syarat umumnya apa? Kalau syarat umumnya itu pas kita dulu ya. Ya, kita dulu daftarnya 2021 Maret ya, Nak. Jadi terus syaratnya tuh pertama pasti tes accept. Accept UGM. Tes accept itu semacam tes TOEFL lah. Tapi kalau di UGM sendiri tuh kayak punya bentuk tesnya khusus UGM yang disebut dengan tes accept itu. Terus itu satu. Itu Nak, kita tesnya juga online ya. Tesnya Tapi online. walaupun online itu ketat banget Tetap ya. aja, iya. Ketat banget. Tetap ketat dan apa ya benar-benar diperhatiin satu-satu. Iya, bahkan ada satu syaratnya tuh kita harus pokoknya benar-benar ininya apa bahu ya harus kelihatan gitu bahunya, terus nggak boleh ke madep bawah ya pokoknya gitu lah. Pokoknya sangat ketat dan sangat minim untuk curang ya kayaknya benar-benar. Lagian kalau emang niat dan serius mau S2 nggak akan kepikiran mau curang. Iya benar. Sebenarnya Pasti kayak Bismillah. Iya, pasti akan prepare itu. Terus yang kedua tuh tes itu potensi akademik. Iya, PAPS UGM ya. PAPS UGM itu tuh kayak tes apa ya potensi akademik kayak ini penalaran yang misalnya ada bagan gitu, terus nanti ada A, B, C, D, mana kelanjutannya gitu. Iya, terus angka aritmatik, deret aritmatik gitu. Itu tuh lah tes logika dasar. Logika. Gitu. Terus kalau misalnya mau belajarnya gimana, kita pas itu belajarnya malah dari itu. IPDN itu kan? Iya. Dari buku soal ya buku IPDN gitu. Iya, soalnya menurutku pun kalau tes potensi akademik itu memang nggak ada patokan sih. Jadi kita memang harus banyak latihan terus juga referensi dari mana-mana aja gitu. Dan belajarnya tuh
kita juga cari-cari di YouTube, terus juga di web, di PDF, banyak ya nak ya. Banyak. Kita di buku juga nggak cukup satu sumber. Iya. Terus di web, sebenarnya di webnya UGM juga udah di itu ada contoh soalnya, ya bentuk tesnya nanti akan kayak gimana sih gitu, dicek aja. Pokoknya rajin-rajin lah gitu. Cek web. Oh iya, selain tes itu tes Itu yang tes umum ya nak ya, oh. dari Pascasarjana UGM. Terus juga ada biaya pendaftaran. Ada Kalau di prodi aku itu 500.000 ya nak ya? iya, Di sama. 500.000. 500.000. Itu 2021 Maret ya. Nggak tahu kalau Siapa tahu sekarang. udah naik. Iya. Dan juga setiap prodi pasti berbeda ya Iya, biasanya. beda. Beda kalau misalnya pendaftaran ke FIB American Studies atau linguistik, atau ke kedokteran Itu atau beda. farmasi beda lagi, teknik beda. Lucu deh. Cek aja di Pascasarjana juga. Terus nyiapin ini judul tesis. Iya, persiapan nyiapin. Jadi pas kita masuk itu, pas kita mau daftar tuh kita harus submit judul tesis, rencana judul tesisnya kita. Terus apakah itu wajib? Wajib ya, karena emang Iya, wajib. ada itunya. Karena itu adalah bagian dari motivation letter ya nak. Ya, Jadi kita dikasih template ya. ada template-nya. Ada template-nya. Aku udah agak lupa gimana, tapi kalau nggak salah yang pertama apa motivasi kamu untuk lanjut S2. Habis itu jika lulus S2 Apa yang akan kamu lakukan? Terus apa ya? Kayak manfaat bagi masyarakat itu. Oh nggak sih? iya. Manfaat bagi masyarakat kedepannya itu atas ilmu kamu yang kamu dapetin tuh kayak gimana gitu-gitulah, semacam esai motivation letter itu. Nah, di dalam motivation letter itu ada template-nya, kira-kira judul tesis penelitian kamu apa. Ya. Ada di situ. Kalau aku dulu itu tipsnya dari aku sih, jadi kamu harus tahu objek penelitian kamu dulu. Misalnya kalau aku waktu itu nulisnya sebuah komunitas di Amerika. Nah, itu dianalisis dengan 2 teori. Jadi 2 teori yang dulu S1 kita pernah belajar. Nah, itu dianalisis. Bikin aja judulnya seperti itu. Bener. Kamu gitu juga? Kalau aku iya juga sih sama. Apa yang sebenarnya aku tertarik sih dari, kan pas S1 kan pasti misalnya nih anak linguistik udah dipelajari beberapa ilmu linguistik ya, pragmatik, semantik, psikolinguistik gitu-gitulah. Nah, mau milih apa? Tinggal milih aja itunya, apanya itu approach-nya. Itunya. Aku lupa approach-nya, terus tinggal milih objeknya dia mau di mana, mau apa. Gitu. Terus boleh ganti nggak sih kalau kita itu? Boleh banget. Boleh ganti. Itu nggak saklek gitu lah, tapi harus dipersiapin. Ya harus dipersiapin. Karena waktu kita masuk S2 itu apa ya, kalau menurutku ya, kita bakal ketemu sama orang yang luar biasa lebih hebat gitu daripada kita. Dan Bener. itu satu kursi sama kita. Ada yang udah jadi dosen, udah jadi karyawan di kementerian gitu-gitu. Nah, kita sedikit banyak harus punya nih, atau udah belajar teori-teori sebelumnya. Makanya mungkin itu ya salah satunya kenapa ditulis judul tesis di template. Ini itu enak. Biar prepare. Guys. Sama ini syarat administratif biasa lah ya, kayak KTP, Terus kartu keluarga. terus apa lagi? Terus itu nggak sih? Ijazah S1. Oh, ada syarat minimal IPK loh dulu. 3, iya. berapa ya? Lupa. Mungkin beda prodi juga beda persyaratan IPK. Aksep UGM itu dan juga PAPS UGM itu Juga ada standarnya. Jadi ada standar nilainya. Jadi nggak bisa misalnya kita tes sekarang terus nilainya misal nilainya 400 dan Pascasarjana bikin standar 450. Nah, mau tidak mau kita harus tes lagi biar kita dapat standar itu. Terus gimana kalau aku mau daftar tapi belum sampai standar, gimana? Bisa nggak nak? Kalau belum sampai standar dan mau daftar bisa. Soalnya emang di persyaratan itu pas kita mau daftar itu di webnya bilang minimal sekian, aku lupa sih berapa. Aku juga. Minimal sekian.
kalau di bawah itu akan di apa namanya? Komunikasi di lobby. Enggak, orang dalam Orang dalam. akan nggak apa-apa untuk terus daftar walaupun nilainya di bawah, intinya gitu. Tapi intinya apa ya? Kalau mau aman ya harus lebih Iya. dari itu. Kalau mau aman ya at least sampai di standar. Tapi kalau misalnya mau tetap Mau nekat nekat, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Ya kan namanya rezeki. Iya. Cuman Nggak tahu. kalau misalnya benar-benar sih benar-benar niat kayaknya bisa bakal terus-terusan nyari sampai standar iya, atau benar. bahkan lebih ya nak. Wah, ya itu kurang lebih syarat yang Kayak kita gitu. lalui ya nak ya. Pas kita pertama baca-baca di webnya, dulu kan kita nggak bisa nanya siapa-siapa Iya. ya dulu. Jadi kita tuh emang bener nanya di web, nanya di web, baca di web. Itu emang pas baca tuh kayak, caranya kok kayak gini? Iya benar-benar. Kok susah banget, apa yang harus kita persiapin dulu, ini gimana kita bisa enggak gitu. Tapi ternyata pas sudah dilewatin satu-satu, kayak di list misalnya, oh kita mungkin di bagian TOEFL-nya dulu nih, ASEP-nya dulu. Oke, kita belajar itu dulu, mau tes kapan, nah itu jadi satu-satu. Iya. Mungkin bisa. Iya itu tipsnya juga nah. Jadi kalau misalnya mau daftar jangan langsung hari itu daftar. Set hari itu juga daftar. Iya, benar. Paps jangan. Kalau bisa tuh accept dulu itu di Iya, daftar, satu-satu. selesaikan dulu ya nak ya. Baru Pastiin udah lulus dulu gitu. Baru ke PAPS, belajar, tes. soalnya kalau misalnya nggak belajar, aduh susah banget. Itu mungkin kalau teman-teman ada yang udah pengalaman TOEFL-nya bagus ya bisa. Tapi bedanya ASEP sama TOEFL ini kalau menurut aku, kalau di tes TOEFL biasa atau tes TOEFL lain itu nggak ada paraphrase. Kalau di UGM ini ada paraphrase, ada beberapa soal di akhir tuh kamu harus memparaphrase. Bener. Oke, lanjut ke suka duka. suka duka nggak tuh? Kayak lebih ke keseharian lah. Keseharian berkuliah selama 2 semester. Nah, gimana testimoninya? Review. Gimana nak? Waktu awal-awal masuk S2, Waktu awal masih semester 1, terus kamu juga 1 semester online ya? Iya, benar-benar. Gimana Kalau rasanya? kalau aku tuh sebenarnya deg-degannya tuh udah dari sebelum masuk bahkan udah deg-degan gitu, kayak apa ya, namanya juga S2 itu, dan aku ngerasa belum begitu mahir gitulah teorinya, belum begitu dalam teorinya, dan udah beberapa udah lupa. Jadi emang pas sebelum masuk itu aku memacu sih ya, intinya aku membuat diriku untuk bisa membaca buku dulu, nyelesain satu buku sebelum masuk, mau nggak mau. Nah itu kalau aku sendiri dasar linguistik. Terus yang aku baca itu bukunya Yul, pasti kalau anak linguistik tahu Yul siapa. Saya nggak tahu. Judulnya Introduction to Language, itu yang aku baca. Dari buku itu tuh emang udah dari awal sejarah bahasa, semantik, pragmatik, fonologi, pokoknya dasar-dasarnya paling nggak dari situ kalau aku. Tapi ada banyak buku lain, Introduction to Linguistic itu banyak banget gitu. Jadi pas masuk ya paling nggak kita udah ada bahan lah kalau misalnya ada ditanya atau diskusi gitu. Terus kesehariannya karena online, jadi semuanya online. Soalnya bener-bener online ya. Bahkan diskusinya juga online. Semuanya online. Terus apa lagi? Iya, kalau aku juga kurang lebih sama sih. Sebelum masuk ke masa perkuliahan, aku benar-benar nyari, kalau aku pribadi nyari ini list dosen. Dosen itu juga bisa. Dosen nanti waktu S2 itu siapa aja. Jadi kayak Prof Ida, terus juga Pak Munjid dan lain-lain, itu aku cari. Terus di Google Scholar aku cari penelitiannya apa gitu, jurnalnya apa. Sudah aku download dan juga aku pelajari. Nah itu pokoknya aku cari-cari itu, terus belajar. Terus apa ya? Mungkin pada nanya nih bahasanya, soalnya kan kita kan dari sastra Inggris. Kalau jurusan kamu nggak banyak pakai bahasa Inggris nggak? Kalau jurusan aku hampir 80% bahasa Inggris. Itu baik penyampaiannya, presentasi, UAS, UTS dan tugas itu 80% bahasa Inggris.
tapi ada beberapa mata kuliah yang memang nggak apa ya, nggak bahasa Inggris gitu, tapi mostly bahasa Inggris, kayak misalnya filsafat pengetahuan, kan filsafat pengetahuan ya, tapi kita bukunya ya dari bahasa Inggris semuanya, nggak bahasa Indonesia. Terus postkolonialisme gitu, itu kayak bahasa Inggris juga biasa. Kalau kamu nak? Jurusan aku justru pas perkuliahan tuh nggak mengharuskan banget untuk pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau di linguistik ini ada 2 penjurusan kewilayahan, itu biasanya kayak linguistik Inggris, linguistik Jerman, linguistik Indonesia, itu banyak lah macam-macam, tergantung apa yang kamu suka. Itu ada itu satu, sama penjurusan keilmuan itu ada sosial, linguistik deskriptif, sama penerjemahan. Ya tinggal pilih mana yang kalian suka gitu. Nah, bahasa Inggrisnya itu lebih banyak dipakai kalau kita pas ada mata kuliah linguistik Inggris. Kita ada mata kuliah linguistik Inggris yang mana yaitu membahas soal linguistik tapi dalam bahasa Inggris lah gitu. Kalau yang lain-lain, aku mau ngomong kalau misalnya kayak pas penjurusan di bidang keilmuan gitu malah jarang banget. Jadi ada misalnya sosiolinguistik, itu kan sosial ya, itu jarang banget kita pakai bahasa Inggris, dan dosen-dosen pun nggak mengharuskan kita untuk pakai bahasa Inggris gitu. Jadi paper, tugas apa boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu, malah boleh. Terus itu, tapi semua buku-buku pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi kenapa kita harus tahu dan paham bahasa Inggris? Karena justru dari belajarnya kita bahasa Inggris. Teman aku juga ada yang kayak sih, ini yang lingkup aku aja, yang di biomedis juga, itu kan fakultas kedokteran, buku pengantarnya mostly Inggris semua. Iya. Kebanyakan kayaknya S2 gitu. Iya, kayaknya S2 ada. Tapi nggak semua sih, cuman kebanyakan bahasa Inggris semua. Yang ini juga Visimpol juga, aku lupa S2 apa, tapi di fakultas sipil, ilmu politik. Oh iya, nggak tahu. Nah itu dia ngambil hoax, meneliti hoax di tesisnya, tapi itu buku pengantarnya juga bahasa Inggris, dan teori-teorinya juga mostly sama seperti teori aku di Meta Studies, cuman lebih ke politik. Oh iya, waktu semester 1 tuh benar-benar ini ada kayak shock Kaget banget, struggle. Gila, shock banget. Terus juga aduh, jangan apa ya, udah nggak kayak S1 ya, S1 kan berharap nilai ya, aduh pengen A. Ini tuh dia tuh udah nggak kayak gitu, ngerti deh, yang penting paham aja. yang penting ngerti dulu. Alhamdulillah gitu. Bener, ngerti dulu. Ini apalagi ya, Mbak? Apa ya? Bengongnya lama. Nyebrang. Kayaknya semester 1 udah cukup ya. Pokoknya bener-bener semester 1 peralihan dari S1 ke S2 bener struggle. Kalau aku pribadi, aku sangat kacau jam tidur. Terus yang kedua, yang paling penting, catatan aku kacau banget, karena kadang di binder yang ini, kadang binder satu lagi, kadang di laptop itu, ya Allah, kalau bisa tuh di satu ini aja, satu buku aja. Kalau mau di laptop ya benar-benar harus manage foldernya, jangan kececeran. Gitu, jadi pas mau dibuka lagi nggak bingung. Gitu, sama baca sih kayaknya. Iya, kuat baca gitu, soalnya ya kalau nggak ketinggalan. Iya. Yang pertama ketinggalan sama teman-teman. Yang kedua, karena ada beberapa dosen atau prof yang memang mengharuskan punya pertanyaan ketika masuk kelas. Di kelasku ada. Di kelasku ada. Jadi kita dikasih bacaan setiap minggu. Terus ketika kita masuk kelas, kita harus punya pertanyaan analisis gitu. Jadi nggak bisa diem, nggak bisa nggak baca. Kita harus baca, dan kita harus punya pertanyaan. Nggak punya pertanyaan, dicari siapa yang belum ngomong. Beneran. Tapi menurutku itu tuh malah malah bagus ya? gitu. Iya, bener. Bagus, dan malah
apa ya, bagus, bermanfaat, gimana sih, sama aja. Iya benar, itu tuh kayak malah ngebentuk kita untuk menjadi mahasiswa seperti apa sih gitu. Kritis Iya, gitu. Terus juga paham nggak sih sekarang tuh kita bahas apa. Iya gitu deh. Tapi kalau misalnya udah S2 juga, menurut aku pasti kalian keinginan untuk membaca juga tinggi sih. Menurut aku keinginan untuk membaca dan ingin tahunya tinggi, apalagi udah suka nih sama jurusannya. Jadi aku penasaran bukunya ini nih, nanti kalian akan berkenalan dengan beberapa pencetus teori-teorinya. Oh, dia ngomongin apa sih, pasti akan terus nyari tahu gitu. Cuman ini dia karena tugas-tugasnya UTS dan UASnya itu sangat menghabiskan waktu, jadi mau baca buku struggle-nya banget waktunya gitu, sempit gitu lah. Kadang waktu untuk diri sendiri tuh kayak nggak ada gitu ya, karena nugasnya itu loh capek, stresnya sih yang lebih banyak. Kayak ketika nugas tuh nggak tahu ya, ini pribadi aku, nugas tuh aduh ini kritis nggak sih, aduh ini bener nggak sih, kayak gitu. Iya benar, Tapi kayaknya selalu bertanya-tanya. emang kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku iya, itu adalah proses belajar sih. Kalau misalnya kita nulis udah bagus banget nih tulisan anda, udah bener nih kritiknya, Malah salah ya. masalah sih mungkin, atau iya, jangan iya, ternyata bener. orang lain kayak ternyata orang lain dia mantep Iya. itu pengalaman kita sih. Tapi kalau kata dosenku, ya udah nggak apa-apa salah. Dan kenapa harus takut salah? Karena itu proses belajar. Kamu salah, ya jadi kamu tahu mana caranya untuk membenarkan. Bener Nggak usah takut. Gitu. Kalau udah semester 2 ini ya udah lebih baik ya, Nak, ya. Kalau aku iya, Aku juga udah lebih apa ya, kita beradaptasi dan kebiasaan kuliahnya, udah mulai kenal sama teman-temannya gitu. manage waktu juga. Manage waktunya udah mulai bisa. Kapan harus makan siang, makan malam. Lupa. Iya, lupa karena nggak diingatin sama Ayam. Emang lah. Iya. Oke deh, kok oke deh. Kalau kamu dulu apa yang bertanya-tanya pas mau masuk? Kalau aku dulu bertanya-tanya tentang buku apa yang harus aku baca. Iya. Aku juga yang bertanya-tanya itu gimana sih S2 tuh, apa sama kayak S1 gitu. Gitu sih. Ternyata waktu sudah memasuki S2 beda. Tapi kita bisa beradaptasi kok, aku Iya, yakin. pasti bisa. Insya Allah bisa, guys. Bedanya tuh kalau di apa ya? Waktu S1 kita belajarnya kapan-kapan juga nggak apa-apa. Maksudnya Waktu mau masuk kelas baru belajar juga buku, nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Cuman kalau S2 Jangan jangan harap, Anda jangan harap. Itu kita harus belajar dulu at least 1 jurnal sebelum 1 mata kuliah. Gitu. Kalau enggak ini kita kan dikasih silabus. Nah, pertemuan ini kita mau bahas apa, itu at least kita udah tahu ini mau kemana. Terus juga kalau bisa tuh selalu bertanya di setiap kelas. Dan menurutku ya S2 di UGM juga kita benar-benar di-prepare sebagai seorang master atau sebagai seorang dosen, karena nanti kita tuh selalu dapat jatah untuk presentasi. Jadi kita dikasih 1 buku dan itu nggak sedikit ya jumlah halamannya. Dan pemikirannya sudah dipahamin. Iya, apalagi bahasa Inggris. Ada juga analisis gitu, teori-teori dan metode dan segala macamnya. Nah, itu nanti kita bikin PowerPoint by ourselves. Jadi kita bikin PowerPoint, nanti kita presentasikan di awal kuliah, dan nanti pasti banyak yang nanya, teman-teman kita. Dan nanyanya tuh benar-benar kritis. Dan nanyanya tuh benar-benar ada backupnya. Kayak di buku ini gini. Tapi kayaknya nggak sesuai sama presentasi kamu. Jadi kita juga harus punya backup gitu. Kita mau jawab, kita nggak bisa nyabla aja ya. Nggak bisa asal. Kita harus punya backup. Kita harus benar-benar paham lah teori yang kita bicarain itu. Misalnya kita lagi ngebahas teori gitu ya
yang dibicarain itu tentang apa gitu, sebenarnya mengarah kemana, pendapatnya gimana, pandangannya apa gitu sih. Dan kalau di prodi aku sih harus dikritisi gitu. Kayak misalnya kita bahas satu buku nih, misalnya buku American Religion pada tahun 1945, gimana kondisi masyarakat Amerika dan juga masyarakat Jepang pos Perang Dunia Kedua. Semuanya tuh diceritain, religionnya lalai. Terus kita harus mengkritisi. Menurut saya gini. Jadi nggak cuma nyampein ulang, tapi harus mengkritisi dan apa yang bisa dipertanyakan. Kalau di linguistik agak beda sih sebenarnya. Kalau di linguistik itu lebih dia kan fenomenologi ya, jadi melihat fenomena dan fakta bahasa. Kita benar-benar fokus di bahasa. Jadi apa ya, kita lebih banyak ke mempertanyakan kenapa sih muncul misalnya slang word, mengapa sih muncul adanya anak jaksel, bahasa jaksel yang which is itu kan, which is honestly itu ada fenomena apa sih di balik itu gitu. Kayak gitu-gitu, lebih ke fenomena dan fakta bahasa yang ada gitu. Jadi memang jarang kita mengkritik. Ada mengkritik itu kayak misalnya ada bagian ideologi, feminisme dan macam-macam, tapi itu lebih ke critical discourse, analisis itu ada tadi gitu. Itu kalau di linguistik. Terus apa ya? Iyalah lebih ke fakta bahasa. Terus misalnya ada yang munculnya dialek tertentu, kenapa laki-laki dan perempuan itu cenderung menggunakan bahasa yang berbeda, kenapa cewek lebih cerewet sedangkan cowok tuh kayaknya nggak lebih cerewet. Itu ada penjelasan. Itu psikologi juga atau itu sosiolinguistik. Itu masuk ke dalam sosial dialek itulah. Dialek sosial. Menarik ya. Kalau mata kuliah aku juga bicara mata kuliah ya. Mata kuliah kalau di American Studies itu pasti kita disuguhi dengan American Theory and Method di pengkajian Amerika. Terus juga ada teori globalisasi, American Common Law, terus American Popular Culture, filsafat, pengetahuan, American Religion dan lainnya. Kamu gimana, Nak? Mata kuliahnya? Kalau aku mata kuliahnya itu ya pasti juga Mbak dan nanya nih, linguistik dasar, morfologi, fonologi, structure, apakah dibahas lagi di S2? Ya, itu akan menjadi basic dari semua analisis. Meskipun kamu akan menganalisis semua fenomena bahasa yang ada, itu basicnya adalah dari fonologi, morfologi. Itu selalu kayak gitu. Jadi ingat Pak Mop. Iya. Iya benar, structure. Itu yang namanya determinat, terus kata kerja, kata benda, lalala yg, itu tetap ada. Itu akan tetap menjadi basic dan kamu akan pelajari itu lagi dan lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya karena kita ada tentang fakta bahasa, misalnya kita akan mempelajari tentang perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan nih. Nah, nanti akan ada tambahan teori, misalnya ada teorinya aku lupa. Banyak lah pokoknya gitu. Sosial kelas gitu. Silakan masuk S2 linguistik. Kayaknya kurang lebih kayak gitu ya, Naya. Gimana, Nak, tanggapan kamu atau ada nggak kata-kata dari kamu untuk teman-teman yang pengen nih, sebenarnya aku tuh pengen daftar S2 tapi aku takut nggak bisa, terus aku takut nggak survive, aku takut susah, terus gimana menurut menurut aku sebenarnya tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Tanyakan saja aku pada diriku. Ya gitu pokoknya. Paling utama adalah tanyain dulu sebenarnya kenapa sih kamu mau S2, kenapa sih aku pengen S2 gitu. Terus menurut aku ya hindari mau lanjut S2 karena sebuah pelarian. Karena S2 bukan pelarian. Iya, udah cukup aku aja kemarin. Sekarang udah jangan lagi. Iya benar. Iya, karena kalau ekspektasi kamu untuk
S2 ada sebagai pelarian, kamu bakal kecewa sama Kecewa ekspektasi berat. kamu, karena berat gitu. Kalau misalnya dibilang, aduh aku capek kerja, aku pengen S2 aja, atau aduh aku capek Hidup, nganggur, aku capek hidup. aduh aduh aku capek nganggur, udah aku S2 aja, aduh daripada aku nge-gap year, udah aku S2 aja. Kalau misalnya niatnya belum Apa ya, belum bulat, Iya, ya belum masih bulat. agak lonjong. Ini berarti pempek apa ya. Kalau nekat udah 35 udah makin ini ya, makin nggak jelas udah makin malam ini. ya. Kalau niatnya masih seperti itu, lebih baik jangan Jangan udah dulu. Jangan dulu, udah kamu bener-bener bulatkan niat kamu gitu. Untuk apa? Soalnya setiap orang pasti punya niat alasan yang beda-beda beda. ya. Benar-benar. Ya, jadi misalnya aku pengen S2 karena S2 memang jalannya harus aku pengen jadi dosen. Kok S2? Aku pengen jadi dosen. Misalnya ada cita-cita yang mengharuskan kamu S2 baru. Iya, Oke, nggak pokoknya apa-apa. niatnya harus jelas dulu sih. Jangan karena Dari ini niatnya dulu. udahlah gitu. Karena ekspektasi kamu bakal hancur ketika kamu Benar-benar. sudah masuk S2 kalau kamu seperti itu. Jadi niat dulu. Dan kalau misalnya dibilang, aduh aku takut nggak bisa, aku takut susah, kayaknya insya Allah kamu pasti bisa. Kalau memang udah niat nih, udah tahu nih niatnya apa, terus oke, ternyata aku memang niat banget di S2, menurut aku pasti bisa survive. Maksudnya yang kayak kita aja, yang kayak kita, maksudnya yang kita aja Bentukan kami. survive gitu. Ya, walaupun semput enak ya, kayak setengah metong gitu ya. Iya ya ampun, cuman pasti bisa, nggak apa-apa. Coba aja, karena kalau kita nggak coba, Nggak akan kapan kita pernah tahu? tahu. Iya benar. Dan kapan kita ngalamin, dan kapan kita tahu hasilnya. Jadi kalau memang niat dan juga ada pikiran aku takut ini, nggak apa-apa. Kalau kamu sudah niat, coba aja. Kamu pasti bisa. Kayaknya udah ini, udah cukup Udah ya. Udah banyak banget nih, udah setengah Mungkin jam. kalau misalnya ada yang mau tanya, Cek IG Ina ada di sini. kita bisa lanjut part 2. Waduh. Ini Ternyata aja nggak ada yang mau nonton. Ya Allah. BTW kita lagi di asramanya Dini ini. Mungkin menyediakan asrama yang sangat nyaman banget. Mungkin kalau misalnya ada yang penasaran, Pak minta Dini buat asrama tour. Asrama tur gak? Iya, jadi kayaknya udah cukup ya gitu dulu. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga sukses, sehat selalu. Iya.